Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 13 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ucapan Syukur dari Penjara. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 1 ayat ketiga sampai dengan kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dengan berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar mengucap syukur dengan benar, sekalipun kami sedang berada di dalam penderitaan dan sedang menghadapi masalah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, penduduk Indonesia terkenal sebagai orang yang bisa menerima keadaan. Karena setiap kali ada kecelakaan, setiap kali ada musibah, selalu ada kalimat yang keluar adalah untung. Kalau tatkala rumahnya terbakar bagian depannya dikatakan untung rumah saya terbakar cuman bagian depan. Tatkala dia kecelakaan jatuh dari motor atau dari kendaraan untung cuman lecet-lecet. Tatkala kemudian dia mengalami perampasan pembegalan lalu dikatakan motornya diambil untung hanya motornya saja dan saya tidak kenapa-napa. Lalu orang itu bersyukur. Sahabat seperjalanan, sikap seperti demikian sesungguhnya adalah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di dalam setiap peristiwa kehidupan termasuk Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus bisa berkata untung? Kita tahu dengan jelas satu ayat yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian itu dianggap sebuah keuntungan. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus dikatakan bersyukur dari penjara. Kita tahu dengan jelas Filipi adalah surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus tatkala dia dipenjara di kota Roma sebagai tahanan dari Kaisar Nero. Dan tetapi di dalam penjara itulah dia merasakan bagaimana kasih sayang, pertolongan, bantuan dari jemaat di Filipi lewat seorang pribadi yang bernama Epaphroditus, memberikan berbagai macam bantuan dan kemudian bersyukur untuk pertumbuhan jemaat di Filipi. Mereka tidak masuk ke dalam ajaran sesat. Mereka juga kuat di dalam penderitaan yang dialami karena kita tahu dengan jelas pada zaman Rasul Paulus anak-anak Tuhan itu dikejar-kejar. Kita tahu dengan jelas Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang mengejar orang-orang yang hidup di jalan lurus sebagai pengikut Tuhan. Tetapi setelah dia menjadi rasul, dia sendiri yang dikejar-kejar oleh orang yang dulunya juga sama seperti Paulus, membenci para pengikut Tuhan dan membenci siapa itu Yesus, yang kemudian kehadiran seorang pribadi juru selamat itu menjadi mengganggu kehidupan, katakanlah tatanan yang ada. Karena orang kemudian mulai mengagumi Yesus, mengagungkan Yesus, menyembah dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Lalu kemudian pimpinan-pimpinan seluruh yang ada pada saat itu yang seringkali tatkala seorang raja, seorang kaisar ingin diperlakukan seperti Tuhan. Tetapi sebagian orang yang sudah percaya kepada Kristus mengagungkan hanya Kristus dan tidak mengagungkan manusia. Sahabat perjalanan, sampai pada titik ini, bagaimana kita bisa mengucap syukur seperti yang Rasul Paulus katakan? Ucapan syukur yang keluar di saat dipenjara di kota Roma oleh Kaisar Nero. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Itu adalah sebuah ucapan syukur yang sangat luar biasa. Ucapan syukur Rasul Paulus tidak memikirkan tentang dirinya. Seharusnya orang yang sedang dipenjara, siapa yang tidak takut di penjara? Coba kita mengalami di penjara. Hanya 1 minggu, 1 bulan. Ada seorang yang pernah dipenjara beberapa kali. Lalu kemudian menasihati rekannya. Jangan sekali-kali engkau masuk penjara. Di penjara itu tidak enak. Kita tahu dengan jelas. Akan ada keluar tikus-tikus dari tempat WC yang ada di penjara. Tempat yang tidak nyaman, mungkin berbau. Memang setiap negara itu berbeda-beda. Ada negara yang sangat maju. Kita melihat bagaimana penjara itu sangat higienis dan sangat baik. Tetapi yang namanya penjara, apalagi pada zaman seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, tidak ada penjara yang enak.
Itu menakutkan. Tetapi Rasul Paulus bersyukur. Mengapa? Karena yang pertama, dia dipenjara karena Kristus, bukan karena dia melakukan tindakan kriminal. Bukan karena Paulus melanggar hukum. Dan apa yang disyukuri oleh Paulus, dia tidak meratapi dirinya, tidak menangisi dirinya. Tetapi dia bersyukur untuk pertumbuhan iman jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Setelah mendapatkan pengajaran dari Rasul Paulus, bagaimana jemaat Filipi itu menjadi berpusatkan hidupnya kepada Kristus, mencontoh teladan Kristus, dan mendapatkan kekuatan dari Kristus. Itu yang diajarkan oleh Paulus dan menjadi inti daripada surat kitab Filipi secara menyeluruh. Sahabat seperjalanan, apakah kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja? Mari kita belajar bersyukur. Di dalam penderitaan yang pertama Tuhan menguatkan kita. Yang berikut tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada masalah yang abadi, tidak ada kesulitan yang tanpa henti. Ada kekuatan Allah yang sanggup untuk menanggungnya, dan juga ada kekuatan Tuhan untuk membuat masalah yang kita hadapi itu diangkat dan diambil. Tapi terkala Tuhan mengizinkan kesulitan, problem yang ada, Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita menghadapinya. Sehingga sekalipun penderitaan masalah ada pada kita, kita bersyukur. Apalagi kalau penderitaan dan masalah itu Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan sesuatu yang indah, kita pun bersyukur. Biarlah kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan, sekalipun kita berangkat dan ada di penjara. Setiap kita masing-masing punya penjaranya masing-masing. Ada sahabat seperjalanan yang sakit tidak sembuh-sembuh, mungkin itu penjara kita. Ada persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Mungkin itu penjara buat kita. Ada perjuangan kita mencari nafkah, kita sudah banting tulang, namun tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Mungkin itu adalah penjara buat kita. Ada orang yang sudah kita melakukan tindakan yang baik, mencintai dan mengasihinya, tapi dia mengecewakan kita. Kita tergoda untuk sakit hati, dan kemudian kita tergoda untuk hidup dalam kepahitan. Itu jangan-jangan penjara yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa bersuka cita. Kita tidak bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa penjara dalam kehidupanmu? Kalau Rasul Paulus sudah mengalami penjara, bukan karena kesalahannya sendiri. Bukankah ini sebuah kehidupan yang tidak adil? Tapi Paulus tahu, jadi penjara justru karena dia berbuat kebenaran, memberitakan Injil Tuhan, berani berbicara dengan lantang, dengan berani. Karena itu perintah Tuhan di masa-masa awal. Bagaimana Rasul Paulus mengabarkan perjalanan misi penginjilan selama 3 kali ke seluruh tempat sampai ke Roma. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita lihat kesusahan kita, problem hidup kita, masalah hidup kita tidak sebanding dengan yang dialami oleh Paulus, apalagi dibandingkan yang dengan dialami oleh Kristus. Mari kita belajar seperti jemaat di Filipi. Kita tetap kuat berpusatkan kepada Kristus hidup kita. Kita tetap kuat untuk mencontoh apa yang dialami oleh Yesus. Kita tetap kuat karena kekuatan Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kita, sehingga kita tetap bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Sekalipun kita mengalami sebuah kehidupan yang saat sekarang terpenjara oleh berbagai macam problem hidup yang kita hadapi, yang setiap sahabat seperjalanan tentu berbeda bentuknya, tetapi itu adalah penjara. Kita tetap bersyukur, Tuhan ada beserta kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, dan Tuhan akan melepaskan kita dari penjara kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.